Terancam hukuman hingga 12 pertandingan, Ancelotti pastikan Real Madrid banding kartu merah Vinicius di laga melawan Valencia. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengonfirmasi bahwa Los Blancos akan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Vinicius Junior. Dalam pertandingan melawan Valencia di Mestalla, Sabtu dini hari WIB, 4 Januari 2025. Vinicius diusir keluar lapangan setelah VAR menunjukkan bahwa ia mengangkat tangan ke wajah kiper Valencia, Stole Dimitrievski. Insiden bermula ketika Dimitrievski memprovokasi Vinicius, menyuruhnya bangkit setelah terjatuh di kotak penalti. Vinicius bereaksi dengan cepat, berdiri, dan mendorong wajah Dimitrievski dengan kedua tangannya. Namun, Ancelotti merasa bahwa hukuman kartu merah itu berlebihan. "Kami akan mengajukan banding. Menurut kami, itu seharusnya 2 kartu kuning, bukan kartu merah." Dia diusir keluar, tetapi tim bereaksi menghadapi kesulitan ini, seperti halnya ketika gagal penalti. "Kami akan melihat apakah banding kami diterima. Saya tidak mengatakan apapun kepadanya, hanya memberi selamat kepada para pemain," ujar Ancelotti. Setelah pertandingan, Vinicius Junior menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya melalui media sosial. "Maaf dan terima kasih tim," tulisnya di akun Twitternya. Namun, tindakan Vinicius ini bisa membuatnya absen panjang. Berdasarkan pasal 104 Kode Disiplin, insiden tersebut dapat diklasifikasikan sebagai agresi, dengan ancaman larangan bermain antara 4 hingga 12 pertandingan. Strategi mutakhir Real Madrid boyong Trent Alexander-Arnold dalam waktu dekat. Real Madrid ingin mengikat Trent Alexander-Arnold dengan perjanjian prakontrak menjelang transfer Bosman alias gratis di musim panas nanti. 24 jam terakhir ini menjadi hari yang menegangkan bagi para penggemar Liverpool karena Real Madrid mengungkit masalah yang pelik yang disebut Trent Alexander-Arnold. Banyak keraguan muncul mengenai masa depan pemain berusia 26 tahun itu, karena ia masih memiliki sisa kontrak 6 bulan di klub tersebut. Seperti diketahui, Alexander-Arnold memang telah lama dikaitkan dengan Real Madrid. Meskipun klub Spanyol itu yakin akan merekrutnya dengan status bebas transfer musim panas mendatang, mereka telah melakukan pendekatan untuk membelinya pada bulan Januari. Liverpool menolak pendekatan mereka itu bukan hal yang aneh, karena pemain berusia 26 tahun itu adalah kunci rencana mereka untuk musim ini. Saat ini, Alexander-Arnold mungkin condong untuk meninggalkan klub, dan Real Madrid tampaknya menjadi tujuan berikutnya. Real Madrid naik ke puncak klasemen Liga Spanyol setelah kalahkan Valencia 2-1 dalam laga dramatis. Real Madrid naik ke puncak klasemen Liga Spanyol setelah mengalahkan tuan rumah Valencia dalam laga dramatis di Stadion Mestalla, Sabtu dini hari WIB, 4 Januari 2025. Skuad asuhan Carlo Ancelotti bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan dengan skor 2-1. Para pendukung Real Madrid sempat dibuat deg-degan timnya bakal menelan kekalahan dan membuat kesempatan untuk naik ke puncak klasemen saat bermain di kandang Valencia. Setelah gawangnya dibobol Hugo Duro pada menit ke-27, Kylian Mbappe dan rekan-rekannya kesulitan mencetak gol balasan. Ketika mereka tengah gencar melancarkan serangan demi bisa menyamakan kedudukan, penyerang Vinicius Junior mendapatkan kartu merah karena memukul kiper Stole Dimitrievski pada menit ke-79. Setelah Vinicius diusir keluar lapangan, Ancelotti mengubah strateginya. Dia langsung memasukkan gelandang senior Luka Modric menggantikan Dani Ceballos. Di pinggir lapangan, pelatih Real Madrid itu tampak memberikan instruksi kepada Modric yang akan masuk ke lapangan. Masuknya gelandang Kroasia itu ternyata menjadi solusi bagi Los Blancos memecah kebuntuan. Modric mencetak gol penyama kedudukan setelah 5 menit bermain memanfaatkan umpan dari Bellingham di dalam kotak penalti. Berikutnya, Bellingham mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-95. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan umpan yang dilakukan bek Valencia. Setelah berhasil menyerobot bola, dia menembakkannya ke gawang dan tak bisa ditepis Dimitrievski. Pada menit ke-100, Valencia nyaris bisa menyamakan kedudukan. Saat itu, Luis Raja melesakkan tembakan mengarah ke gawang setelah mendapatkan umpan Ari Hugo Guillamon, tetapi bolanya membentur tiang.
Kemenangan di laga tunda ini membuat Real Madrid naik ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 43 poin dari 19 pertandingan, menggusur Atletico Madrid yang baru memainkan 18 laga, dengan keunggulan 2 poin, meninggalkan Barcelona yang berada di posisi ketik dengan selisih 5 poin. Konsekuensi rekrut Martin Zubimendi, harus lepas Luka Modric di akhir musim. Real Madrid menghadapi dilema besar jelang musim panas mendatang. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi yang signifikan, terutama terkait masa depan Luka Modric di Santiago Bernabeu yang kontraknya akan berakhir di akhir musim. Menurut laporan, gelandang itu menjadi target potensial bagi Real Madrid yang ingin memperbarui kekuatan di lini tengah. Zubimendi dikenal karena kemampuan teknis dan defensifnya yang solid, yang dapat memberikan dimensi baru dalam permainan bola Real Madrid. Namun, hadirnya Zubimendi di Bernabeu bisa berarti akhir dari era Modric. Pemain asal Kroasia itu, yang kini berusia 39 tahun, telah menjadi ikon di lini tengah Real Madrid selama lebih dari 1 dekade. Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak Modric yang akan habis pada akhir musim ini. Dengan mendatangkan pemain muda seperti Zubimendi, manajemen berharap bisa membangun kembali lini tengah yang lebih segar dan kompetitif untuk masa depan. Real Madrid rencanakan transfer 3 pemain bintang, Liverpool di bawah ancaman Los Blancos. Real Madrid dikabarkan berencana untuk merekrut 3 pemain bintang dari negara yang sama, termasuk bek Liverpool, selain minat mereka pada Trent Alexander-Arnold. Real Madrid juga telah melihat sejumlah bek tengah absen karena masalah pada musim ini, dan mereka berupaya untuk memperbaikinya. Menurut Defensa Sentral, hal itu bisa membuat mereka mengejar pemain Liverpool lainnya. Memang, laporan itu menyatakan pengawasan ketat sedang dilakukan terhadap 3 bek Prancis, termasuk bek tengah Terence Konate. Di sampingnya, mereka juga bisa berupaya memperkuat lini belakang mereka dengan Castello Luqueba dan Jean-Noël Belocian, katanya. Liverpool sedang mendapat ancaman berat dari Real saat ini. Setelah pendekatan pertama mereka untuk Alexander-Arnold ditolak, diyakini mereka berencana untuk mengajukan tawaran yang lebih baik. Kini, mereka juga bisa kehilangan Konate jika Real Madrid meneruskan upaya mereka untuk merekrutnya, dan akhir-akhir ini juga ada kaitan lain dengan pemain Terence. Mohamed Salah dan Ryan Gravenberch juga menjadi subjek minat yang dilaporkan, seperti halnya Virgil van Dijk. Meskipun beberapa transfer itu tidak mungkin terjadi, kehilangan beberapa di antaranya akan sangat merugikan Liverpool. Real Madrid juga memburu bek tengah Arsenal William Saliba, menurut laporan, dalam apa yang bisa menjadi kesepakatan rekor dunia, setelah rombongannya menanggapi positif pemeriksaan ketersediaannya. Dari dalam Spanyol, Real Madrid sedang merencanakan sejumlah perekrutan, dengan laporan yang menunjukkan mereka mengincar Miguel Gutierrez, Nico Williams dan Martin Zubimendi. Real Madrid juga dikatakan sangat yakin akan mendapatkan Trent Alexander-Arnold. Salah satu legenda Liverpool mengatakan, Real Madrid mengajukan tawaran sekarang saat kontrak Trent Alexander-Arnold akan berakhir dalam 6 bulan adalah untuk melindungi pemain tersebut. Kasus Dani Olmo, Barcelona terancam rugi lebih dari 4,4 triliun rupiah. Barcelona kembali menghadapi krisis finansial serius. Upaya mereka mendaftarkan Dani Olmo ke La Liga sebelum tenggat waktu Januari 2025 ditolak. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada aspek olahraga, tetapi juga membawa konsekuensi finansial besar bagi raksasa Katalan. Olmo, yang saat ini secara teknis berstatus bebas transfer, masih memiliki niat untuk tetap bertahan di Barcelona. Hal ini dikonfirmasi oleh agen sang pemain, Andi Bara, kepada Fabrizio Romano. Menurut laporan dari Sport, kegagalan Barcelona dalam menyelesaikan masalah pendaftaran Dani Olmo dapat mengakibatkan kerugian lebih dari 218 juta pounds atau lebih dari 4,4 triliun rupiah. Rincian kerugian ini mencakup beberapa komponen utama antara lain, Barcelona tetap wajib membayar gajinya sebesar 41 juta pounds hingga kontraknya berakhir pada 2030, Barcelona masih berutang 47 juta.
Pounds kepada RB Leipzig sebagai bagian dari kesepakatan transfer Olmo, Barcelona akan kehilangan pendapatan dari penjualan pemain jika situasi ini tidak terselesaikan, penjualan kotak VIP. Spotify Camp Nou yang hanya menghasilkan 87 juta pounds dianggap jauh di bawah potensi sebenarnya, dengan estimasi kerugian hingga 87 juta pounds tambahan. Secara keseluruhan, total kerugian yang menghantui klub mencapai 218 juta pounds atau sekitar 4,4 triliun rupiah, jumlah yang sangat sulit ditanggung oleh Barcelona yang sudah berada dalam tekanan finansial.